Oke, halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Seperti biasa, kami setia menyajikan satu pembelajaran jarak jauh yang bisa diakses oleh semua orang ya. Kali ini ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa, jiwa muda dari salah satu kampus swasta di Bandung. Ada Pak Firdan. Betul, Pak. Fatur Rahman. Iya. Ya, Pak Firdan akan menyajikan satu materi di bidang apa? PKN. PPKN, Pak. PKN ya. Pendidikan Kewarganegaraan. Pak Firdan akan menyajikan satu materi tentang apa materinya? Kewenangan lembaga-lembaga negara. Oke, jadi Pak Firdan akan memaparkan satu materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 ya. Betul, Pak. Siap Pak Firdan? Siap, Pak. Oke, kita sebelum masuk ke segmen 2 ada satu jargon kebanggaan zona belajar. Sudah tahu? Sudah. Sudah? Luar biasa. Oke. Kalau saya bilang zona belajar, Pak Firdan bilang zonanya para pelajar. Baik, Pak. Oke. 1, 2, 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Firdan Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Firdan Fatur Rahman. Saya di sini akan membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja ke materi. Untuk yang pertama, ada suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Suprastruktur politik ini diantaranya terdapat MPR, DPR, DPD, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Lalu untuk yang kedua, infrastruktur politik terdapat 4 kekuatan. Di antaranya yang pertama ada partai politik. Partai politik ini dibentuk karena adanya persamaan kepentingan, cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Lalu yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara yang berada di luar tugas partai politik. Kelompok kepentingan ini biasanya mengeluarkan dana maupun tenaganya untuk partai politik. Lalu yang ketiga, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan memperjuangkan putusan politik yang berupaya undang-undang kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok penekan ini bisa disebut juga sebagai kelompok yang mengkritik dan memberikan saran kepada sistem politik yang sedang terjadi. Lalu yang keempat, media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Contohnya yaitu ada di media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Lalu ada media elektronik seperti televisi,
radio, internet, dan yang lainnya. Media komunikasi politik ini sangat berpengaruh kuat terhadap pandangan masyarakat terhadap politik yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR sendiri yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. Lalu yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden yang berada dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua ada presiden. Presiden ini di Indonesia terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan. Presiden sendiri memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Lalu yang ketiga ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR sendiri itu fungsinya untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam membentuk undang-undang. Lalu fungsi anggaran berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Lalu selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jadi DPR ini berada di tingkat daerah atau provinsi. Lalu ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Terdapat di pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. MA sendiri membawahi peradilan yang ada di Indonesia. Terdapat pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau bisa juga memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 orang diajukan MA, 3 orang diajukan DPR, dan 3 orang diajukan Presiden. Lalu selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Terdapat di pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KY sendiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan terdapat di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat di pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lalu sampai di tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien.
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi, pada tata kelola pemerintahan yang baik ini terdapat disiplin dalam anggaran serta penciptaan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu, dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Unsur yang pertama yaitu unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Lalu yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder atau seluruh masyarakat. Lalu yang ketiga, ada menurut Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Jadi, sosial politik dan sosioekonomi akan terjadi baik apabila pemerintah, masyarakat, dan swasta bekerjasama. Lalu yang kedua, komunikasi adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas atau hasil yang berkualitas. Lalu yang ketiga, ada proses penguatan diri sendiri atau adanya upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Lalu yang keempat, keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dan kompleksitas harmoni dan kerjasama. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Lanjut ke selanjutnya. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan. Persyaratannya itu sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Desentralisasi ini sendiri penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Lalu yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik atau sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, atau yang dilakukan oleh pemerintah dapat berguna bagi masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta lembaga swadaya masyarakat. Lalu yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Lalu ada partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atau kelompok atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Dalam partisipasi politik ini
dapat terjadi di 3 aspek, yaitu aspek yang pertama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Di lingkungan sekolah itu contohnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua organisasi ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Lalu di aspek masyarakat, di lingkungan masyarakat yaitu ada forum warga, pemilihan ketua desa, ketua RW, dan yang lainnya. Lalu dalam negara yaitu pemilihan umum untuk legislatif dan presiden maupun untuk pilkada atau pemilihan daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di segmen 3. Seperti biasanya kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita Pak Firdan mengenai kewenangan lembaga-lembaga menurut undang-undang Republik Indonesia tahun 45. Nah, mungkin bisa disimpulkan nih apa materi yang disampaikan Pak Firdan tuh biar anak tuh tahu intisarinya apa nih. Kewenangan menurut UUD 45 tuh garis besarnya apa misalkan. Oke? Iya, Pak. Silakan. Jadi kewenangan lembaga negara ini tadi sudah disampaikan bahwa ada DPR, MPR, DPD, dan BPK dan yang lainnya. Jadi ada beberapa lembaga ya dalam pemerintahan Indonesia, khususnya ada DPR, MPR ya, BPK tadi dijelaskan oleh Pak Firdan, ada MK ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yaitu intinya menjadi satu kesatuan, menjadi trias politika lah ya. Iya, Pak. Ada lembaga yudikatif ya, legislatif, dan ada eksekutif. Jadi ada pemerintahan, ada legislatifnya dari masyarakat yang menyuarakan agar pemerintahan itu menjadi tidak otoriter lah. Kalau tidak ada lembaga legislatif, nanti kecenderungan pemerintah itu akan menjadi satu pemerintahan yang diktator dan otoriter. Jadi tidak ada penyeimbang intinya gitu ya. Kenapa dibuat trias politika seperti itu ya? Iya. Pak Firdan tadi setelah menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga RI ya, khususnya menurut UUD 45. Terima kasih sudah berkunjung ke zona belajar ya Pak Firdan ya. Terima kasih juga sudah hadir ini. Oke. Nanti ajak teman-temannya sini ya. Baik, Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak Firdan. Kita tutup saja dengan jargonnya yang tadi kebanggaan kita udah tahu. Iya, Pak, udah tahu. Masih ingat? Masih ingat. Oke. 1, 2, 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah, sampai jumpa di episode zona belajar lainnya. Terima kasih. Terima kasih.